Breaking news kali ini saya sampaikan dari Uni Eropa, di mana para menteri keuangan Uni Eropa justru gagal menemukan kesepakatan untuk melakukan coordinated action terkait wabah virus corona yang sudah menjelma menjadi musuh bersama. Kita akan lihat potensi ini apakah akan menggerogoti kinerja dari mata uang euro atau tidak, tapi yang jelas penurunan mungkin saja akan terjadi, at least setidaknya mungkin di bawah area 1.08, bahkan mungkin saja jauh lebih rendah dari itu. Lalu kemudian dari Iran juga saya mendapatkan informasi Iran tidak sepakat untuk diadakannya pertemuan OPEC Plus meeting esok hari, yang berarti ini mengisyaratkan pertanda bahwa akan terjadi ketidaksepakatan di antara negara OPEC, terutama Rusia dan juga Arab Saudi. Kalau ini tidak terjadi kesepakatan, tentunya Anda akan melihat crude oil akan kembali tertekan dan bahkan bukan mustahil akan kembali terbenam di bawah area $20 per barel. Tapi kita lihat, kalau misalkan terjadi pertemuan dan ternyata terjadi kesepakatan, maka bukan mustahil $30 atau bahkan $35 per barel bisa menjadi rujukan kita untuk kemudian hari. Tapi rasa-rasanya Iran bukan tanpa sebab menyatakan hal tersebut, karena kalau kita lihat dari pertemuan-pertemuan terakhir, pertemuan apapun cenderung gagal menghasilkan kesepakatan, terutama ego antara Arab Saudi dan juga Rusia yang masih sama-sama kuat, dan apalagi kini dikusertakannya AS dalam hal ini. Bahkan Trump sendiri mengancam kalau keduanya tidak menemukan kesepakatan untuk melakukan pemangkasan produksi, AS akan melakukan atau memberikan tindakan lebih lanjut berupa pengenaan tarif impor. Wow, sangat seru ya. Dan alhasil, apapun yang terjadi dengan crude oil itu akan menggeret kepada sentimen risk atau sentimen mood bagi para investor, dan tentunya mungkin saja berpotensi juga menarik sentimen terhadap safe haven gold. Bisa saja gold kembali terkoreksi, tapi apakah ini akan kembali dalam tren bearish ataupun penurunan? Kita lihat. Potensi terakhir yang kita dapatkan adalah QE yang digelontorkan oleh Fed, itu sudah berjalan, dan artinya QE tersebut adalah mencetak uang, mencetak uang, mencetak uang, dan jumlahnya bukan kecil, tapi ini jauh lebih besar dari apa yang terjadi dalam QE di periode 2008-2009. So, dengan fondasi tersebut saya yakin bahwa gold setiap penurunan itu adalah koreksi yang sangat normal, dan juga peluang untuk Anda manfaatkan kategori medium term, terutama selama QE tersebut berlangsung dan Fed belum menyatakan akan menarik QE tersebut atau menghentikan QE. Itu adalah kesempatan Anda, dan kita akan melihat potensi setahap demi setahap gold akan kembali bersinar. Kita lihat technical view untuk kali ini 8 April 2020. Irfan untuk Agrodana. Technical view gold 8 April 2020 per jam 13:11 waktu Indonesia bagian barat. Areal high 1650.90, sementara areal low di areal 1640.60. Range-nya cukup sempit untuk kali ini teman-teman, sekitar 10 poin saja, dan running price kembali berada di 1645.40 setelah sebelumnya sempat tergelincir terlebih dahulu beberapa saat yang lalu sampai area 1643. Oke, kita lihat apakah ini akan meluncur deras atau justru sesuai dengan apa yang kita share tadi pagi untuk melakukan area buy di area 1642 ataupun 1644 ya. Oke, secara outlook dari candlestick di tanggal 7 April yang lalu, potensinya mengalami bearish candle ya, penurunan hingga 1641.40. Namun beberapa peluang sempat tercipta kurang lebih dengan pantulan hingga mencapai area 1657. Jadi kemungkinan potensinya dia dalam tekanan potensi koreksi secara teknikal, tapi secara fundamental outlooknya masih kecenderungan positif, sehingga kemungkinan potensi penurunan pun nampaknya adalah area koreksi yang cukup optimal ataupun yang cukup wajar. Di area ini kita lihat area potensialnya adalah 76% di 1643, seperti apa yang sempat kita kupas beberapa waktu lalu. Ini merupakan area-area historical price yang juga berhimpitan dengan Fibonacci retracement yang akhirnya sempat menjadi area resisten psikologis sebelum dia sempat melejit sampai 1678 kemarin. Tapi kali ini menjadi area support critical juga, dimana kalau misalkan ditembus maka kemungkinan potensi penurunan kurang lebih sampai area 1628 bisa saja terjadi. Well, at least untuk kali ini dilematis problemnya adalah potensi technical yang menunjukkan potensial correction, dalam artian ini kemungkinan potensi bearish reversal, tapi
versus dengan keadaan fundamental yang cukup mendukung, apalagi nanti malam FOMC minutes. Yang spesialnya adalah kemungkinan potensi Fed kali ini akan menyertakan detail dari paket facility pinjaman untuk small business dengan kategori Triple P atau Paycheck Protection Program. Well, secara teknikal ada satu hal yang cukup menarik di sini. Ini sebetulnya potensinya bisa saja membentuk evening star, tapi dengan kondisi seperti ini. Kalau dilihat di tanggal 6 April yang lalu, bullish candle cukup panjang, lalu kemudian terjadi gap up di sini, lalu kemudian bearish candle. Nah, ini sudah memenuhi persyaratan untuk evening star, tapi masih butuh satu konfirmasi lagi, yaitu candlestick hari ini. So, kalau candlestick hari ini terjadi bearish candle, esok hari di hari Kamis jangan sungkan untuk kemungkinan potensinya akan terjadi bearish reversal dan akan menekan lebih lanjut untuk potensi pergerakan gold di hari Kamis. Tapi jika tidak, maka kemungkinan potensi evening star ini akan gagal dengan sendirinya dan esok hari bisa saja kembali terjadi lanjutan dari rally sebelumnya. Well, at least dengan fase istirahat tersebut Anda bisa melihat-lihat areal potensial correction dengan areal support beberapa areal 1643, 1635 ataupun 1628. Lalu kemudian jika dilihat dari outlook di grafik H4 seperti apa yang sempat kita kupas beberapa waktu yang lalu, potensial atau potensi dari pergerakan cup and handle sudah bergerak hingga menyentuh area 50% dari target cut and handle tersebut. Kalau Anda tarik dari areal ini, historical price-nya memang menunjukkan areal-areal krusial berada di areal 1665 ataupun bahkan di areal 1678, mirip dengan apa yang terjadi di periode bulan Maret yang lalu. So, kemungkinan potensinya ini saya asumsikan istirahat. Lalu Anda lihat di sini saya membuat garis putus-putus. Cukup menarik. Saya coba mengandai-andai kalaupun adanya terjadi koreksi, maka kemungkinan yang paling layak untuk didekati adalah areal yang sebelumnya menjadi areal resisten. Dan di sini areal Fibonacci retracement 40 atau di 1640 itu menjadi areal support psikologis juga, berhimpitan dengan dua areal historical price ya, berwarna biru ataupun warna coklat, yang satu berada di area 1635, yang satu berada di area 1645. Jadi 3 titik area 1645, 1640 dan 1635 akan menjadi area yang cukup ideal untuk melakukan buy on dip, terutama untuk kategori medium term yang jika Anda ingin manfaatkan untuk kondisi faktor fundamental QE dari Fed yang masih akan berjalan. So, dengan garis putus-putus ini berarti kita mendapati area support yang cukup efektif di mana potensi penurunan adalah sebagai correction, dan juga Anda bisa lihat area ini berhimpitan dengan historical price. Kalau kita tarik ke sini, maka ini adalah area puncak yang sebelumnya dan otomatis menjadi area support efektif. So, kali ini untuk gold menurut saya silakan lakukan buy on dip di area 1642.20 ataupun 1644.30 dengan target pertama pantulan di kisaran 1649.50 dan target kedua kurang lebih berada di area 1656.60. Hal tersebut diakibatkan kemarin sempat beberapa kali setelah penurunan di area 1641, gold sempat rebound hingga area 1657 ataupun 1659, lalu kemudian terdepresiasi kembali dan bergerak di kisaran 45 hingga 57 area. Dan stop loss kali ini saya gunakan kurang lebih di area 1635.00 dengan asumsi sebetulnya area tersebut seperti yang tadi sempat saya sebutkan merupakan masih area ideal untuk lakukan buy on dip. So, jika Anda menanti area 1635, tentunya area stop loss harus Anda sesuaikan dan juga target profit harus Anda sesuaikan. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda.